nggak sih kalian kesulitan dalam memproses sebuah database? Kok di tabel ini munculnya atribut ini? Pasti kalian pernah kan mengalami hal tersebut? Kira-kira kenapa ya? Jawabannya adalah perancangan database yang tidak tepat. Sebenarnya, merancang database bertujuan agar mempermudah pekerjaan kita nantinya loh. Perancangan database inilah proses untuk menentukan dan mengatur data yang dibutuhkan untuk mendukung rancangan sistem agar terciptanya pemrosesan data yang lebih efisien. Kita juga harus tahu aturan-aturannya. Tabel dalam database tidak boleh mengandung data ganda atau tidak boleh terjadinya redundansi data. Tiap tabel dalam database ini harus memiliki kolom yang unik, memperhatikan apakah rancangan dapat menampung data sesuai yang dibutuhkan, memenuhi kebutuhan sistem, sehingga sistem tersebut dapat dikembangkan dengan mudah. Lalu, bagaimana caranya? Dalam perancangan database ada dua cara. Yang pertama menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram. Dan yang kedua adalah normalisasi. Untuk ERD kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang normalisasi. Jadi, apa sih normalisasi itu? Proses normalisasi merupakan proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entitas dan relasinya agar tidak terjadi anomali di dalam tabel tersebut. Anomali? Iya, betul, anomali. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, anomali adalah proses pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan, misalnya saja inkonsistensi data karena adanya redundansi. Masih ingat kan? Ada 3 macam anomali: penyisipan data atau insert, pengubahan data atau update, dan penghapusan data atau delete. Nah, normalisasi itu juga punya tujuannya loh. Tujuan yang pertama yaitu menghilangkan atau mengurangi redundansi data. Redundansi berarti memiliki salinan data yang sama dalam sebuah database. Data yang sama muncul beberapa kali sehingga menyebabkan data yang ganda. Masalah ini muncul ketika database tidak dinormalkan. Jika tidak dinormalkan dan memiliki redundansi data, maka tidak hanya memakan ruang memori yang lebih besar, tetapi membuatnya sulit untuk memanage dan memperbarui database. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengurangi kompleksitas. Yang tadinya kompleks datanya campur, nah nantinya ini akan dipecah dalam suatu tabel. Yang ketiga, untuk mempermudah pemodifikasian data. Kalau sudah tertata sistematis, pasti nanti ujung-ujungnya programmer atau user akan mudah dalam memodifikasikan data. Karena tidak ada lagi data yang redundant dan semua datanya sudah terkonsistensi sehingga dalam mengubah data itu menjadi lebih enak gitu. Satu diubah, yang lain ngikut. Jadi tidak ada lagi data yang sama dalam sebuah tabel. Dan yang terakhir yaitu untuk memastikan dependensi data atau tidak berada pada tabel yang tepat. Ini berhubungan dengan kompleksitas yang tadi. Yang tadinya kompleks datanya, kemudian diurai, dipecah-pecah, dan disebar-sebar ke dalam sebuah tabel. Oke, itu tadi sekilas tentang mengenal normalisasi dan tujuan normalisasi. Untuk teori selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Kristina dan kawan-kawan. Dadah! Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Kristina Andriani dari kelompok 1. Nah, sekarang kita lanjut membahas tentang bentuk-bentuk normalisasi. Seperti kita ketahui, normalisasi database ini terdiri dari banyak bentuk. Tapi kali ini kita akan membahas sampai dengan bentuk normal kelima. Bentuk normal yang pertama atau biasa disebut 1NF ini memiliki ketentuan setiap atributnya harus memiliki nilai yang atomik atau setiap barisnya memiliki nilai yang tunggal. Nah, kita bisa melihat dalam contoh tabel mahasiswa di mana ada atribut NIM, nama, dan hobi. Kalau kita lihat pada atribut hobi ini memiliki multi nilai. Sehingga tabel ini harus kita lakukan normalisasi dengan cara memecah hobi yang memiliki multi nilai itu menjadi baris-baris yang berbeda. Nah, setelah dinormalisasi dapat kita lihat di mana dalam setiap baris ini memiliki nilai yang tunggal. Untuk contoh lain, kita lihat juga pada kolom jadwal. Kolom jadwal ini sebenarnya memiliki nilai yang komposit karena dia bisa dipecah menjadi atribut hari dan jam. Maka tabel ini kita lakukan normalisasi tahap pertama, di mana tabel normal pertamanya itu terdiri dari kode, mata kuliah, dosen, kelas, hari, dan jam. Selanjutnya bentuk normal yang kedua atau biasa disebut dengan 2NF. Pada bentuk normal kedua ini harus memenuhi ketentuan yaitu yang pertama memenuhi bentuk 1NF. Yang kedua tidak boleh memiliki ketergantungan parsial.
Yang dimaksud di sini adalah semua atribut non-kunci pada tabel harus bergantung pada primary key. Bila dia tidak bergantung secara penuh, maka dia harus dipecah menjadi tabel yang baru. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini yang memiliki atribut NIM, nama, alamat, kode, mata kuliah, SKS, dan nilai. Kalau kita lihat pada tabel ini memiliki dua primary key, yaitu NIM dan kode, di mana nama dan alamat bergantung secara penuh kepada NIM. Dan untuk mata kuliah dan SKS bergantung penuh kepada kode. Nah, untuk atribut nilai ternyata dia bergantung kepada dua primary key, yaitu NIM dan kode. Maka hasil normalisasi pada bentuk yang kedua ini akan terbentuk 3 tabel berikut ini. Bentuk normal ketiga atau 3NF. Pada bentuk ini harus memenuhi ketentuan, yaitu yang pertama memenuhi bentuk 2NF. Yang kedua, tidak memiliki ketergantungan transitif. Apa itu ketergantungan transitif? Ketergantungan transitif itu ada atribut yang bukan primary key bergantung kepada atribut yang lain yang juga bukan primary key. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada tabel di samping ini, di mana tabel tersebut memiliki atribut NIM, nama, nilai, dan keterangan dari nilai. Kalau kita lihat, tabel ini sudah memenuhi bentuk 2NF, karena semua atributnya bergantung secara penuh kepada NIM. Namun ternyata, untuk kolom keterangan ini bergantung kepada nilai, maka ini merupakan ketergantungan transitif. Sehingga tabel ini harus kita pecah menjadi dua, yaitu tabel dengan atribut NIM, nama, nilai, dan tabel satu lagi dengan atribut nilai dan keterangan. Bentuk selanjutnya adalah bentuk normal Boyce Code atau BCNF. Ketentuannya adalah memenuhi bentuk normal ketiga. Selain itu, semua penentu atau determinan adalah kunci kandidat, sehingga setiap atribut harus bergantung secara fungsi kepada atribut kunci kandidat tersebut. Nah, contohnya adalah pada tabel dengan atribut mahasiswa, mata kuliah, dan dosen, di mana bisa kita pecah menjadi dua tabel, yaitu mahasiswa dengan dosen dan dosen dengan mata kuliah. Namun bila kita lihat hal tersebut tidak memenuhi ketentuan yang kedua, di mana semua atribut harus bergantung pada kunci kandidat. Oleh karena itu, tabel ini harus kita normalisasi. Kita ubah atau kita pecah tabelnya menjadi dua, yaitu mahasiswa dengan dosen dan tabel yang kedua dosen dengan mata kuliah. Sehingga atribut mata kuliah ini bergantung secara fungsi kepada atribut kandidat, yaitu mahasiswa atau dosen. Bentuk normal keempat. Pada bentuk normal keempat ini harus memenuhi ketentuan telah memenuhi BCNF dan tidak memiliki multi-value atribut. Selain itu, biasanya digunakan untuk menyatakan hubungan satu ke banyak. Kalau kita lihat pada tabel berikut, di mana memiliki atribut karyawan, proyek, dan keahlian, ini sudah memenuhi bentuk BCNF, karena semua atributnya itu bergantung kepada super key, yaitu karyawan. Namun, bila kita lihat, karyawan itu memiliki banyak proyek, dan karyawan juga dimungkinkan memiliki banyak keahlian, maka muncul adanya multi-value atribut. Sehingga tabel ini harus kita normalisasi dalam bentuk normal keempat, yaitu dengan membagi atau memecah tabel ini menjadi dua, yaitu yang pertama karyawan dengan proyek dan karyawan dengan keahlian. Yang terakhir bentuk normal kelima. Bentuk normal kelima ini biasa disebut juga dengan 5NF atau projection join atau normal form. Bentuk normal ini menggunakan acuan dependensi gabungan. Biasa juga digunakan untuk hubungan satu ke banyak. Fungsinya untuk menghilangkan anomali-anomali yang masih mungkin terjadi. Dan setelah dipecah atau dinormalisasi menjadi tabel-tabel yang lebih kecil, itu bila digabungkan kembali akan menghasilkan data yang sama sebelum dilakukan pemecahan. Nah, contohnya pada tabel berikut dengan atribut dealer, distributor, dan kendaraan. Tabel ini masih memiliki kemungkinan terjadinya anomali-anomali karena masih kita lihat adanya redundansi atau perulangan.
Selain itu, kalau kita lihat antar atributnya juga memiliki hubungan satu ke banyak. Sehingga tabel ini perlu dilakukan normalisasi yang kelima, yaitu tabel ini dipecah menjadi 3 tabel yang lebih kecil dengan atribut dealer dan kendaraan, yang kedua dengan atribut distributor dan kendaraan, dan terakhir dengan atribut dealer dan distributor. Selanjutnya, langkah-langkah normalisasi. Normalisasi dilakukan untuk mengubah tabel yang tadinya tidak normal menjadi normal. Tabel yang tidak normal itu adalah tabel yang memiliki redundansi data dan memungkinkan terjadinya anomali insert, update, maupun delete. Sedangkan tabel normal adalah memiliki ciri-ciri antara lain yang satu, bila dilakukan dekomposisi atau penguraian tabel tidak akan merubah data. Yang kedua, ketergantungan fungsionalnya akan tetap terjaga. Dan yang terakhir, tidak melanggar PCNF atau paling tidak melanggar bentuk normal ketiga. Langkah yang pertama adalah mendefinisikan adanya tabel yang tidak normal. Pada contoh berikut ini, kita memiliki tabel dengan atribut nomor proyek, nama, NIP, nama pegawai, golongan, dan gaji. Kalau kita lihat di sini, terdapat redundansi data. Selain itu, ada juga anomali insert, update, maupun delete. Karena apabila kita akan menambahkan pegawai misalnya pada suatu proyek, maka kita harus menambahkan seluruh nilai pada atribut yang ada di tabel ini. Selain itu, bila kita akan melakukan update, misalnya kita akan melakukan update terhadap nama proyek website, maka kita harus melakukan update pada semua baris yang memiliki proyek website. Juga bila kita akan melakukan delete, maka semua nilai pada satu baris tersebut akan ikut terhapus. Karena ciri-ciri tersebut, maka tabel ini dikatakan tabel yang tidak normal, sehingga harus kita lakukan normalisasi. Langkah selanjutnya adalah pada bentuk normal yang pertama, di mana di sini kita akan menghilangkan nilai yang redundansi, sehingga tiap baris nanti akan memiliki nilai yang tunggal dan akan terdefinisi adanya primary key. Nah, dari tabel yang tidak normal tadi, kita dapat melihat bahwa di situ ada 2 primary key, yaitu nomor proyek dan NIP. Sehingga tabel tidak normal tadi kita pecah menjadi 2, yaitu tabel proyek di mana terdiri dari atribut nomor proyek dan nama. Sedangkan tabel satunya adalah tabel pegawai, di mana di situ memiliki atribut NIP, nama pegawai, golongan, dan gaji. Nah, hasil dari pemecahan tabel ini, kita dapat melihat bahwa setiap barisnya sudah tidak memiliki adanya redundansi. Sehingga 2 tabel ini merupakan proses dari tahap normalisasi yang pertama. Langkah yang berikutnya adalah menentukan bentuk normal kedua atau 2NF. Di sini kita akan menghilangkan ketergantungan parsial. Namun bila kita lihat pada tabel yang sudah dipecah menjadi 2, yaitu tabel pegawai dan tabel proyek, di situ semua sudah bergantung secara penuh kepada NIP-nya. Nah, di sini kita hanya akan menambahkan tabel yang menghubungkan antara kedua tabel tersebut, yaitu dengan membuat tabel baru yang berisi atribut nomor proyek dan NIP. Demikian tadi Bapak Ibu terkait dengan bentuk-bentuk normalisasi dan langkah-langkah normalisasi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tipsu Sudarsono. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan optimasi database sistem penerbangan bandara, jadwal pilot kru, dan pembelian tiket pesawat. Ini merupakan relasi database sistem penerbangan bandara, jadwal pilot kru, dan pembelian tiket pesawat yang terdiri dari tabel customer, tabel menara, tabel bandara, tabel kru penerbangan, tabel laporan cuaca, tabel gate, tabel reservasi, tabel penerbangan, tabel rute, tabel kelas penerbangan, tabel seat, tabel pesawat, tabel maskapai agen, tabel maskapai, dan tabel agen. Langkah selanjutnya kita akan melakukan optimasi terhadap database tersebut. Kenapa kita melakukan optimasi? Jadi kalau untuk optimasi di sini itu merupakan upaya kita agar database yang kita rancang itu menjadi lebih baik. Sedangkan tujuan dari optimasi itu ada 2, yaitu
Yang pertama, database kita menjadi lebih efisien. Dalam hal ini, database kita lebih sederhana, memerlukan space yang lebih kecil, dan secara performa query, database kita akan menjadi lebih baik. Nah, untuk efisiensi sendiri, itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya dengan menambahkan entity lemah dan kunci alternatif. Sedangkan tujuan yang kedua itu terkait dengan fleksibilitas, di mana kita harus mempertimbangkan kemungkinan perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Terkait dengan fleksibilitas, kita dapat melakukan dengan beberapa cara, di antaranya penambahan atribut yang lebih luas, generalisasi, dan pengubahan struktur kolom menjadi baris. Tabel yang pertama yang kita lakukan optimasi adalah tabel kru. Di sini terdapat atribut ID kru, jabatan, nama, nomor telepon, dan ID maskapai. Di sini jika kita lihat pada kolom jabatan terjadi perulangan data, di mana untuk jabatan pramugari itu ada 4 data. Dari data di samping itu baru terdiri dari 7 data. Bagaimana jika seluruh kru itu sudah dimasukkan ke dalam database? Tentu akan semakin banyak terjadi perulangan data dan sangat dimungkinkan akan terjadi kesalahan penulisan jabatan. Dari sini kita akan menganggap bahwa jabatan merupakan sebuah entity lemah, sehingga kita akan membuat tabel baru bernama tabel jabatan. Setelah kita lakukan pemisahan tabel, maka akan tampil seperti di atas, bahwa tabel kru berelasi dengan tabel jabatan, di mana ID jabatan pada tabel kru itu menjadi foreign key dari ID jabatan yang ada di tabel jabatan. Tabel selanjutnya yang perlu kita optimasi adalah tabel pesawat, di mana tabel ini terdiri dari ID pesawat, nama pesawat, ID maskapai, jenis pesawat, kapasitas ekonomi, dan kapasitas bisnis. Jika kita lihat dari data di atas, maka akan terjadi perulangan data pada atribut jenis pesawat, di mana pada tabel ini akan kita perlakukan hal yang sama dengan tabel kru sebelumnya, yaitu memisahkan tabel pesawat dan jenis pesawat. Langkah berikutnya yang perlu kita optimasi adalah kita mengoptimasi beberapa tabel sekaligus. Jadi di sini tabel yang kita optimasi terdiri dari tabel customer, tabel bandara, tabel reservasi, tabel penerbangan, dan tabel rute. Jika kita mengamati tabel di atas, maka kita bisa melihat bahwa satu customer hanya dapat melakukan satu reservasi tiket, di mana atribut dari tujuan, tanggal keberangkatan, tanggal pulang sudah didefinisikan di tabel customer. Nah, melihat dari kasus tersebut, maka akan lebih baik jika kita menggabungkan tabel customer dan tabel reservasi. Tentu dalam penggabungan ini kita mesti sangat berhati-hati. Kita tidak bisa memutuskan hanya karena keinginan kita untuk menggabungkan, tetapi kita juga harus memperhatikan SOP atau aturan-aturan yang dijalankan oleh perusahaan. Nah, ini merupakan hasil penggabungan tabel sebelumnya, di mana sekarang hanya terdiri dari tabel reservasi, tabel bandara, tabel rute, dan tabel penerbangan, di mana pada tabel reservasi ada beberapa tambahan atribut. Yang pertama itu terkait dengan first name, berikutnya last name, nomor telepon, email, seks. Sedangkan untuk atribut dari tujuan, tanggal keberangkatan kita hilangkan karena dapat kita ambil dari tabel penerbangan dan tabel rute. Ini merupakan database sebelum kita optimasi, di mana kita sudah melakukan optimasi pada tabel kru, pesawat, customer, dan reservasi. Sedangkan ini merupakan hasil dari database yang sudah optimasi, seperti tampak pada gambar di samping. Mungkin itu hasil dari optimasi yang sudah kita lakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Mutiara terkait dengan tipe data apa yang sesuai dengan masing-masing atribut di database. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mutiara Dewi Anggreni. Aku di sini bakalan menjelasin ke kalian tentang tipe data. Nah, setelah kalian melakukan optimasi data,
Nah, saatnya kita menentukan tipe datanya terlebih dahulu. Nah, kalau kalian mau tahu gimana caranya menentukan tipe data kebutuhan database kalian, pastinya kalian harus simak video berikut ini. Sebuah menentukan tipe data akan menentukan sebuah field atau kolom, karena tipe data ini sangatlah penting dan wajib dimiliki oleh sebuah kolom ataupun field. Nah, tipe data ini kita akan membahasnya bagaimana menentukan tipe data, range panjangnya, dan juga constraint. Seperti yang kita tahu nih ya, database itu punya banyak banget tipe data. Contohnya ada varchar, char, int, date, dan lain sebagainya. Jika tersedia tipe data angka yang kamu pikirkan adalah integer, bukan? Yuk kita bahas di sini. Tabel berikut ini adalah tabel dari integer nih, misalnya dari minus 247, 483, 648, sampai 2 miliar sekian. Nah, jika kalian tidak ingin menggunakan integer yang terlalu banyak dengan 4 byte size-nya, maka kalian bisa gunakan nih dengan tiny int, small int, medium int, dan bahkan big int. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Nah, berikut ini adalah tabel-tabel yang saya sudah sajikan buat kalian. Nah, ini adalah tipe data dari tabelnya pesawatnya itu adalah tiny int. Nah, kenapa sih bukan int tapi melainkan tiny int? Nah, kalau kalian lihat nih, tabel berikut ini, di int dan tiny int ini adalah sebenarnya tergantung kapasitasnya. Kalau kalian hanya membutuhkan 100, angka 100 minimal numberingnya, kenapa harus menggunakan data? Akan memengaruhi kapasitasnya. Jadi kenapa harus yang int yang kapasitasnya besar dan memuatkan database yang banyak, sedangkan kalau kalian butuhnya hanya 3 aja, hanya 100 aja, maka akan menggunakan tipe data tiny int gitu. Nah, kita mau bahas tentang varchar. Varchar sendiri ini adalah tipe data yang string nih, dan dimana string ini tuh tidak hanya karakter aja, tapi bisa menunjukkan alfabet, bilangan, bahkan operator. Selanjutnya kita akan bahas tentang panjangnya nih. Nah, panjang dalam suatu database itu pasti akan disesuaikan dengan panjangnya. Misal nih, ada nomor KTP dengan panjangnya 16, karena ketentuannya adalah 16, dengan misalnya alamat panjangnya berapa. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kalian sendiri. Nah, itulah dia pembahasan tentang tipe data. Selanjutnya akan tertabel dengan tabel yang struktur ini. Saya akan menunjukkan tabelnya dan kalian mengamati ya. Struktur data tabel Agel, selanjutnya tabel bandara, selanjutnya tabel cuaca, selanjutnya tabel gate, selanjutnya tabel jenis pesawat, selanjutnya tabel kelas penerbangan, selanjutnya tabel KRU, selanjutnya tabel KRU penerbangan, selanjutnya tabel laporan cuaca, tabel maskapai, tabel maskapai AG, tabel menara, tabel penerbangan, tabel pesawat, tabel reservasi, tabel rute, terakhir adalah tabel sheet. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agun Rudianto dari kelompok 1. Terima kasih Mbak Mutiara yang sudah menyampaikan materinya. Berikutnya kita akan membahas bersama tentang integrity constraint. Apa itu integrity constraint dan jenis-jenisnya apa saja? Mari kita bahas bersama-sama. Sebelum itu, saya sedikit jelaskan dulu apa itu integrity constraint sebagai berikut. Baik, mari kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang integrity constraint. Integrity constraint. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang integrity constraint, perlu kita ketahui juga bahwa salah satu fungsi dari database management system adalah integrity service, yakni memastikan baik data di dalam basis data maupun pengubahan data selalu memenuhi aturan. Integritas basis data berkaitan dengan kebenaran dan konsistensi dari data yang disimpan, di mana berkaitan dengan constraint yang merupakan aturan di dalam basis data yang tidak dapat dilanggar. Integritas basis data atau sering disebut database integrity adalah suatu masalah utama di dalam database. Data dalam database ini seharusnya tetap konsisten atau valid ya, karena suatu data seharusnya mengikuti sejumlah karakteristik dasar sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, penerapan aturan ini akan dapat menghindarkan basis data dari upaya-upaya atau kesalahan-kesalahan yang biasanya tidak disengaja, khususnya dalam melakukan pemanipulasian data yang dapat membuat basis data menjadi tidak konsisten atau integritasnya menjadi terganggu.
Batasan integritas data atau data integritas constraint ini adalah cara untuk membatasi data yang dapat disimpan di dalam basis data. Batasan integritas tadi menjaga terjadinya kerusakan terhadap database dengan memastikan bahwa perubahan terhadap database tidak menyebabkan terjadinya inkonsistensi data. Berikutnya adalah jenis integrity constraint. Yang pertama adalah integritas entitas atau entity integrity. Yang kedua, integritas domain atau domain integrity. Yang ketiga, integritas referensial atau referential integrity. Yang keempat adalah integritas operasional atau operational integrity. Integritas entitas. Integritas entitas adalah mendefinisikan sebuah baris sebagai entitas yang unik dalam suatu tabel atau di mana tidak ada baris data duplikat dalam satu tabel. Integritas entitas ini memaksa dari kolom atau primary key dari suatu tabel, misalnya unik, primary key, dan lain-lain. Sebagai contoh, integritas entitas adalah pada tabel reservasi berikut ini, yaitu pada atribut ID reservasi diterapkan primary key, unik, dan not null. Sebagai bentuk contohnya seperti ini penerapannya dalam database management system menggunakan aplikasi PHP MyAdmin. Kemudian yang kedua adalah integritas domain. Domain adalah nilai-nilai yang dimungkinkan diasosiasikan dengan setiap atribut. Integritas domain adalah validasi dari masukan untuk sebuah kolom. Misalnya dengan membatasi tipe data atau data types, format, atau ring nilai, dan lain-lain. Menerapkan not null. Saat membuat tabel, kolom bernilai null dapat dihindari dengan menggunakan constraint not null. Kecuali kolom yang dispesifikasikan sebagai primary key, maka pada kolom ini akan otomatis bernilai not null. Integritas domain contohnya pada tabel reservasi ini contohkan pada atribut harga tiket menggunakan tipe data desimal karena atribut harga berupa angka desimal. Begitu juga pada atribut yang lainnya seperti pada contoh jenis kelamin. Di sini menggunakan tipe enum di mana yang sudah dipastikan value-nya adalah hanya dua saja, yaitu L dan P. L untuk mewakili isian laki-laki dan P untuk mewakili isian perempuan. Begitu juga pada tipe data atribut yang lain, contohnya juga pada time limit, yaitu menggunakan tipe data datetime. Yang berikutnya adalah integritas referensial. Dasar relasi antar tabel yaitu antara foreign key dan primary key. Memastikan bahwa seluruh nilai dari foreign key cocok dengan nilai primary key yang dihubungkannya. Data pada foreign key harus sesuai dengan primary key. Ini artinya bahwa tipe data dan ukurannya harus sama. Yang kedua, konsistensi tetap terjaga ketika terjadi penghapusan data, perubahan data, ataupun penambahan data pada tabel. Mengecek penambahan rekod, apakah rekod yang ditambahkan pada foreign key ada dalam primary key atau tidak. Ini untuk pengecekan referensial ya. Mengecek perubahan data pada primary key apakah akan mempengaruhi terhadap foreign key atau tidak. Ini juga salah satu fungsi untuk mengecek referensial. Penerapan ini bisa menerapkan pada constraint on delete dan on update. Pada constraint on delete dan on update ada dua opsi yang bisa kita pilih, yaitu on delete cascade atau on delete no action. Pada on update juga sama, yaitu no update cascade dan no update no action. On delete merupakan tindakan pada tabel yang direferensi terjadi penghapusan rekod. Jadi ketika ada perubahan pada proses on delete pada tabel yang direferensi, ini disebut ada on delete. Kemudian on update. On update merupakan tindakan apabila data pada tabel yang direferensi mengalami perubahan nilai. Sebagai kesimpulan, untuk memudahkan penggunaan on delete dan on update, saya rangkumkan beberapa informasi yang bisa menjadi referensi.
Misalnya pada on delete cascade. Jika on delete cascade ini maksudnya adalah jika nilai primary key pada tabel yang direferensi dihapus, maka nilai foreign key atau yang sama dengan primary key akan turut terhapus. Kemudian yang kedua adalah on update cascade. Ini maksudnya adalah jika nilai primary key pada tabel yang direferensi diubah, maka nilai foreign key yang mereferensi akan disamakan. Berikutnya adalah on delete no action. Jika nilai primary key pada tabel yang direferensi dihapus, maka nilai foreign key tidak ikut terhapus. Yang berikutnya on update no action. Maksudnya adalah jika nilai primary key pada tabel yang direferensi diubah, maka nilai foreign key tidak ikut berubah. Contoh pada tabel jabatan, ID jabatan menjadi foreign key pada tabel crew, sehingga saat data pada tabel jabatan dihapus, maka akan ditolak jika terdapat data pada tabel crew. Contoh untuk SQL dalam membuat tabel crew dengan menerapkan constraint on delete dan on update. Di sini sudah saya contohkan pada tabel jabatan dan tabel crew, ya, dimana di sana menerapkan on delete no action dan on update cascade. Ini contoh tampilan view grafiknya yang menunjukkan bahwa tabel pada tabel crew menerapkan on delete no action dan on update cascade. Pada tabel referensi, contoh penerapan foreign key yaitu on delete no action dan on update cascade pada tabel ID gate, ya. Kemudian yang berikutnya adalah integritas operasional, yaitu merupakan aturan tambahan yang dispesifikasikan oleh pengguna atau administrator basis data untuk mendefinisikan batasan dari perusahaan. Jadi adanya pemberlakuan yang diberlakukan oleh pemilik perusahaan atau pengguna sebagai pengelola database. Sebagai contoh, penerapan ketentuan tanggal pemberangkatan. Ini tidak boleh sebelum tanggal pemesanan tabel pada tabel reservasi. Jadi aturan ini ditentukan oleh pemilik perusahaan bahwa penentuan tanggal pemberangkatan tidak boleh sebelum tanggal pemesanan pada tabel reservasi. Ini untuk mencegah terjadinya kerusakan atau inkonsistensi data. Penerapan aturan integritas pada integritas operasional ini bisa menggunakan mekanisme fungsi dan prosedur pada entitas tertentu untuk menjaga integritas proses input data tetap terjaga, atau bisa juga dilakukan pada sisi coding. Sebagai contoh penerapan tadi, ya, ketentuan tanggal pemberangkatan tidak boleh sebelum tanggal pemesanan. Struktur data tabel reservasi. Ini contoh yang kita tunjukkan untuk tabel reservasi pada hasil normalisasi tabel data. Terima kasih. Selanjutnya pemaparan berikutnya akan disampaikan oleh Mas Fahmi. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Mas Agun. Kali ini saya akan memberikan sebuah contoh kasus, yaitu menampilkan daftar kursi yang masih terisi dan yang masih kosong. Lalu kita akan menganalisis query-nya bersama-sama. Check it out. Perlu kita ketahui nomor kursi yang akan ditampilkan berada di table apa. Berdasarkan hasil analisis, nomor kursi berada di table seat. Namun, pada table seat belum cukup mengetahui informasi mengenai kursi yang sudah terisi dan masih kosong. Maka dari itu kita memerlukan informasi agar kita tahu seat mana saja yang sudah direservasi. Dan untuk informasi tersebut berada di table reservasi. Table reservasi dari table seat saling berhubungan, sehingga kita dapat mengambil data dari kedua table tersebut untuk digabungkan. Teknik join merupakan cara untuk menggabungkan data dari table yang menghubungkan mereka. Kita menggunakan left join untuk menampilkan semua data sebelah kiri dari table yang dijoinkan dan menampilkan data sebelah kanan yang cocok. Di mana
ID terbang sama dengan 1 atau ID reservasi sama dengan 0. Nah, bisa kita lihat bersama-sama. Di sini terdapat dua kondisi, yaitu ID terbang sama dengan 1 dan juga ID reservasi sama dengan 0. Pada bagian ini saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dari database yang telah kita bahas sebelumnya. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita telah melakukan optimasi pada database tersebut, sehingga menjadi lebih semakin fleksibel dan juga efisien. Database tersebut sudah sangat memperhatikan penggunaan tipe data. Dan yang terakhir adalah database tersebut sudah memenuhi aspek integrity constraint, dan juga sudah dilakukan pengecekan terhadap anomali datanya. Selain database tersebut mempunyai kelebihan yang telah kita jelaskan tadi, nah, di sini terdapat beberapa kelemahan. Apa saja itu? Database hanya mendukung untuk pembelian satu konsumen satu tiket. Nah, pada kasus ini belum mendukung pembelian untuk lebih dari satu tiket maupun pembelian untuk orang lain. Kedua, tidak ada tabel khusus untuk penyimpanan data konsumen. Dan yang terakhir, database belum mendukung fasilitas member area. Namun, selain mempunyai kelebihan dan juga kekurangan yang telah kami paparkan tadi, di sini juga terdapat peluang untuk pengembangan. Terdapat dua peluang untuk pengembangan, diantaranya adalah pelanggan dapat membeli tiket lebih dari satu, baik untuk pribadi maupun untuk orang lain. Dan yang kedua, database mendukung adanya member area. Well, finally, kita sudah berada sampai di akhir ujung video ini. Terima kasih sudah menonton, mulai dari awal hingga akhir. Sekian video presentasi dari kelompok 1, saya Fahmi Ilmawan, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.